Aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat Indonesia. 7 aspek kehidupan sosial karena pengaruh posisi silang Indonesia. 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. 2. Terjadi perbedaan ideologi Indonesia di wilayah utara dan selatan. 3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, yaitu Asia Daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. 4. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. 5. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat individualis di selatan. 6. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. 7. Sistem pemerintahan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pemerintahan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan utara. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman terhadap integrasi nasional mencakup berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara-negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Salah satu contohnya adalah ancaman terhadap integrasi di bidang ideologi. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beberapa contoh ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ideologi adalah komunisme dan liberalisme. Kedua ideologi tersebut dinilai bertentangan dengan ideologi Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi berarti seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan dasar NKRI. Komunisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunisme adalah paham atau ideologi atau dalam bidang politik yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya menjadi hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Komunis adalah penganut paham komunisme, sedangkan mengkomuniskan adalah membuat jadi komunis atau menjadikan komunis. Contoh negara penganut ideologi komunis yaitu Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, Vietnam, Laos, dan Kuba. Usaha untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis pernah dilakukan 2 kali oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), yaitu pertama, pemberontakan PKI di Medium Jawa Timur pada tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia. Pemberontakan untuk mengubah ideologi Pancasila yang selanjutnya pernah juga dilakukan dengan adanya pemberontakan DI atau TII yang menginginkan pembentukan NII, Negara Islam Indonesia. Dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tahun 1949, gerakan DI atau TII berkembang di sebagian wilayah Indonesia. Di antaranya di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, di Sulawesi oleh Kahar Muzakar, di Aceh dipimpin oleh Daud Berweh, dan di Kalimantan Selatan oleh Ibnu Hajar. Dalam menyelesaikan pemberontakan ini, pemerintah melalui TNI melakukan berbagai operasi militer ke daerah-daerah yang dinilai menjadi pusat pergerakan. Operasi ini berhasil menumpas para pemberontak secara bertahap. Liberalisme. Dewasa ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Dalam Ensiklopedia Britannica, diterangkan bahwa liberalisme adalah doktrin politik yang menjadikan perlindungan dan peningkatan kebebasan individu sebagai masalah utama politik. Sebenarnya, liberalisme yang didukung oleh Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia. Dampak liberalisme mencapai hampir semua negara di dunia.
Liberalisme adalah salah satu akibat dari era globalisasi. Masuknya globalisasi ke Indonesia ternyata mampu meyakinkan masyarakatnya bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Dampaknya, liberalisme yang dibawa oleh globalisasi mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan lain-lain. Salah satu ancaman terbesar yang ditimbulkan oleh liberalisme adalah bahwa ide ini dapat mengganggu stabilitas politik di NKRI. Liberalisme mempromosikan kompetisi politik yang sehat dan transparan yang dapat menciptakan ketegangan antar partai politik. Ini juga dapat menyebabkan lebih banyak konflik di antara partai politik yang dapat mengganggu stabilitas politik di NKRI.